warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan berbahagia ya. Walaupun kondisi masih seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, kita hari ini mau belajar tapi masih secara online. Nanti Bu Guru akan menayangkan beberapa poin-poin yang bisa kalian perhatikan ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dulu dengan berdoa. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Sudah siap ya anak-anak untuk memperhatikan materi-materi dari buku. Silahkan diperhatikan tayangan berikut ini. Anak-anak, kita kali ini akan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Bukhairah. Yang ketiga, usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. 4. Usia 35 tahun, Nabi Muhammad berhasil mempersatukan bangsa Arab. Dan di usia ke-40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Selanjutnya, setelah menjadi Nabi, nanti Nabi Muhammad akan melakukan dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, dilakukan dengan cara diam-diam dan terang-terang. Untuk memperjelas keterangan dari Bu Guru tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, Bu Guru akan menayangkan video. Simak baik-baik ya. Sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kalian lihat ini. Nabi Muhammad, ini ya kelahiran Nabi Muhammad SAW, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya Siti Aminah, kemudian kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, yang artinya adalah diharapkan akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Ketika dia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya Abdullah meninggal dunia saat berniaga ke Yasrib. Dan umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Setelah itu diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun dan Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Setelah itu pengasuhannya diberikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib membawa Nabi Muhammad ke Syam untuk berdagang dan di sana dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Pendeta ini melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita orang Kristen. Kemudian pendeta ini memberikan nasihat kepada Abu Thalib agar jangan membawa Nabi Muhammad terlalu jauh dari Syria karena dikhawatirkan akan mendapat celaka. Selain itu, Nabi Muhammad juga melakukan perdagangan dengan Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Khadijah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya dan ingin menjadikan dia seorang suaminya. Akhirnya, Nabi Muhammad dan Khadijah menikah. Saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Mereka hidup saling mencintai, mereka hidup dengan bahagia, tidak pernah menyakiti satu sama lain.
Usia 35 tahun, Nabi Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika memperbaiki Ka'bah, ketika akan meletakkan kembali Hajar Aswad, akhirnya meminta Nabi Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudian Muhammad meletakkan batu itu di atas kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya masing-masing, kemudian mengangkat bersama-sama. Batu itu kemudian diambilnya dan diletakkan pada tempatnya kembali. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad ini dianggap telah berhasil mempersatukan bangsa Arab. Dia mendapat gelar Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Modal kepercayaan inilah yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad mengemban misi dakwah kerasulannya. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dan ciptaannya. Istrinya selalu memberikan dukungan penuh terhadap keinginan tersebut, selalu diberikan makanan sebagai bekal ke Gua Hira. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diturunkannya surat Al-Alaq 1-5 secara simbolis, Muhammad telah dilantik sebagai nabi akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa itu diceritakanlah kepada Khadijah, dan Khadijah kemudian menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah menceritakan ini, Waraqah kemudian berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya. Setelah wahyu yang pertama, ini tidak datang lagi wahyu selama hampir 2 tahun, maka terputuslah wahyu waktu itu. Dan wahyu yang kedua turun kembali adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Artinya Nabi Muhammad mulai disuruh untuk berdakwah. Tahap pertama dakwah beliau adalah dengan cara diam-diam, yaitu dengan menyampaikan ajaran agama ini ke keluarga dan sahabat terdekatnya. Yang pertama kepada keturunan Abdul Muthalib, kemudian setelah surat Al-Hijr ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Setelah itu Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan dan semakin banyak pengikut Nabi Muhammad. Namun, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut. Bahkan semakin keras ujian yang diterima Rasulullah. Pernah Nabi Muhammad ditawari harta, tahta, dan wanita asalkan Rasulullah menghentikan dakwahnya. Tapi tawaran itu selalu ditolak oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah berkata, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti melakukan dakwah ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Karena gagal membujuk Rasulullah, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam sampai budak tersebut murtad kembali. Di antaranya juga ini Bilal bin Rabah. Untuk menghindarkan kekejian dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Rombongan pertama di bawah pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang berangkat ke Habasyah. Rombongan kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, mereka diterima Raja Ethiopia, yaitu Raja Negus. Mengetahui hal tersebut, pimpinan Quraisy mengirim utusan untuk membujuk Raja Negus untuk menolak kehadiran orang-orang Islam di sana, tetapi Raja Negus menolaknya. Di tengah kekejaman pemimpin Quraisy yang semakin meningkat, 2 orang kuat kaum Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab.
Rasulullah dihadapkan pada 3 peristiwa yang menyedihkan sehingga dalam tahun ini disebut dengan tahun duka cita atau Amul Husni. Tiga peristiwa tersebut yaitu pamannya Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kemudian istrinya pun meninggal dunia 3 hari setelahnya, yaitu ketika Khadijah berusia 65 tahun. Ketiga, ketika Nabi berdakwah ke Taif, beliau diajak, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Dalam situasi berduka cita tersebut, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah, tujuannya untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka cita. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam. Jumlah penduduk Yasrib, yaitu suku Aus dan Khazraj, masuk Islam. Penduduk Yasrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala kekerasan orang-orang kafir Quraisy. Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang kaum muslimin telah meninggalkan kota Mekah menuju ke Yasrib. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai Nabi hijrah ke Yasrib. Terima kasih anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, Bu Guru akan memberi tugas. Silahkan ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto, kemudian diupload disamaan dengan presensi kalian. Saya ulangi, tugas ini silahkan ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto, diupload bersama dengan presensi kalian. Kalau kurang jelas bisa diputar lagi video tadi, diputar lagi sampai kalian paham, gitu ya. Yang pertama tugasnya adalah kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian siapa nama pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad? Yang ketiga, peristiwa apa yang menandai bahwa Nabi Muhammad SAW dianggap telah berhasil mempersatukan bangsa Arab? Yang keempat, surat apa yang menjadi tanda Muhammad telah diangkat sebagai nabi? Yang kelima, pada saat Nabi kehilangan 2 orang yang dicintainya, tahun itu disebut dengan tahun duka cita atau Amul Husni. Siapakah 2 orang yang dicintai tersebut? Paham ya anak-anak? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.